Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fauzia dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya dan izinnya saya sudah menyelesaikan tugas besar kedua ini yang diberikan oleh Bapak Sumardi selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya juga ingin berterima kasih karena berkat beliau memberikan saya tugas ini, saya tidak hanya mengerjakannya, tapi saya juga mencari ilmu, saya juga mendapatkan ilmu baru yang saya sebelumnya itu tidak ketahui. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan tema yang saya pilih, yaitu agama dan manusia. Jadi apa sih yang bakal kita bahas? Jadi seperti yang kita ketahui, agama adalah pedoman hidup bagi manusia. Pendapat tersebut dilengkapi oleh William Arthur Haviland selaku Profesor Emeritus di Universitas Vermont yang dikenal dengan karyanya dalam arkeologi, etnografi, dan antropologi fisik. Beliau menyatakan, agama adalah kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk menangani masalah-masalah penting yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi, sehingga akhirnya berpaling kepada manipulasi makhluk dan kekuatan supranatural. Konsep manusia berdasarkan Al-Quran menunjukkan bahwa manusia terdiri atas dua unsur materi dan non-materi. Secara materi, tubuh manusia berasal dari tanah, sedangkan ruh yang terdapat di dalam tubuh berasal dari substansi non-materi di alam gaib. Manusia ialah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Mereka memiliki akal dan nafsu sehingga membutuhkan panutan untuk menjalankan kehidupannya masing-masing. Karena nafsu inilah manusia tidak pernah merasa puas apa yang telah mereka miliki. Itu sedikit penjelasan tentang agama. Jadi kita lanjut. Lalu dan masih banyak sekali di dunia ini beberapa manusia yang belum mempunyai agama, bahkan tidak mempercayai Tuhan. Sebagai umat muslim, kami menyebutkan hal ini sebagai kaum kafir. Lalu apa sih hubungan antara agama dan manusia? Jadi pertama kita telaah dulu, apa sih itu manusia? Pandangan tentang manusia dalam Al-Quran sebagai berikut. Ada 4 kata dalam Al-Quran yang berarti manusia, yaitu ada al-insan, al-bashar, ada al-nas, sama bani Adam. Dari keempat tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama kita akan telaah al-insan. Kata al-insan dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 60 kali. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa manusia dengan seluruh totalitasnya dan jiwa dan raga. Potensi tersebut antara lain potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik dan secara mental spiritual. Dengan kemampuan ini, manusia akan mampu mengemban amanah Allah di muka bumi secara utuh. Namun demikian, manusia sering lalai bahkan melupakan nilai insaniah yang dimilikinya dengan berbuat kerusakan. Yang kedua ada al-bashar. Kata al-bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surah. Kata al-bashar yang diartikan dengan berkembang biak menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan dibebankan oleh manusia. Sebagaimana Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-28. Dan selanjutnya ada al-nas. Kata al-nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surah. Dalam Al-Quran, kosakata al-nas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk
bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa dan saling melengkapi. Konsep Al-Nas mengacu kepada peran dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial dan dalam statusnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada Bani Adam. Bani Adam dalam Al-Qur'an dijumpai sebanyak 7 kali dan tersebar dalam 3 surat. Kata Bani Adam dalam Al-Quran pada hakikatnya itu manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Siti. Berdasarkan asal-usul yang sama, ini berarti manusia memiliki hubungan darah serta penelitian kekerabatan dari ras manapun dia berasal. Dalam konteks ayat-ayat yang mengandung Bani Adam, Allah mengingatkan manusia agar tidak tergoda setan, memakai pakaian tertutup dan sopan menahan dan mengatur nafsu serta bertakwa kepada Allah. Lalu hubungan manusia dengan agama itu secara rincinya tuh kayak gimana, gitu kan? Jadi kita akan menjelaskan di sini. Agama dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang melibatkan kepercayaan pada entitas yang lebih tinggi atau Tuhan. Agama juga memberikan manusia pemahaman tentang asal-usul dan tujuan hidup, serta membantu mereka dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam kehidupan. Yang sudah dikatakan, agama adalah pedoman hidup bagi manusia. Semua diatur oleh Allah melalui syariat Islam. Al-Quran, hadis, dan ijtihad merupakan sumber hukumnya. Dalam Islam, kami memiliki Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang dijaga kemurniannya hingga yaumul akhir atau hingga akhir hayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, kurang lebih sekitar 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 144 surah dan 30 juz. Dalam Islam, Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum umat Islam, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat ke-59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terus kita akan telaah karena kita sudah diskusikan sebelumnya kalau hubungan dengan agama itu ada terkaitannya dengan dalam Al-Quran. Kita akan menjelaskan apa sih manfaat Al-Quran. Beberapa ini adalah manfaat dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu ada membaca Al-Quran dapat menuntun kita kembali ke jalan yang benar, kebaikan dan keselamatan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Isra ayat 9, yang sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih baik, lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan yang kedua, membaca Al-Quran akan membuat hati menjadi tentram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga ada membaca Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, ada membaca Al-Quran, maka Allah akan menolong kita dari kerugian dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 29-30,
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara terang-terangan atau diam-diam, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka dan menambah kepada mereka dan karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha mensyukuri. Maaf. Dan yang terakhir, kelima, membaca Al-Quran kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan untuk kebutuhan kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat kebaiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Terus lalu apa sih hubungan agama dan manusia? Kenapa dia dikait-kaitkan dengan Al-Quran? Seorang manusia yang beragama mempunyai pedoman hidupnya masing-masing. Misalnya, Islam memiliki Al-Quran, Kristen memiliki Injil, Hindu memiliki Weda, dan Buddha memiliki Tripitaka. Tujuan dari kitab-kitab tersebut tidak jauh dari menuntun manusia untuk memiliki kehidupan yang baik, memberikan wawasan dan mengenali Tuhan yang menjadi sumber kegembiraannya. Menurut kepercayaan Islam, Allah menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai penyempurna dalam keempat kitab tersebut. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat sejarah terbentuknya manusia dan makhluk hidup, pelajaran hidup, petunjuk hidup, dan hal positif lainnya. Manusia memerlukan agama sebagai pedoman seperti Al-Quran untuk menjalani kehidupan, menyelesaikan masalah, serta mendapatkan petunjuk dalam hidup. Dalam menjalankan hidup, Al-Quran sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai penenang melalui ayat-ayatnya yang menghubungkan kita kepada Allah. Sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya dari manfaat Al-Quran tersebut. Lalu sarannya dan kesimpulannya itu apa? Kita harus apa? Jadi manusia yang saya katakan sebelum, manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidup, seperti Islam yang memiliki pedoman hidup yaitu Al-Quran. Agama tidak hanya memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan, tetapi juga menawarkan ketenangan jiwa melalui ajaran-ajarannya. Sebagai makhluk yang terdiri dari unsur non-materi dan non-materi, manusia memerlukan panduan spiritual untuk mengendalikan akal dan nafsunya. Al-Quran yang diturunkan Allah sebagai pedoman bagi umat muslim mengandung petunjuk kehidupan, sejarah, dan pelajaran moral yang penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan ayat-ayatnya dapat memberikan ketenangan dan membimbing manusia dalam menghadapi berbagai masalah. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta membangun hubungan harmonis dengan sesama. Jadi saya rasa cukup untuk presentasi dalam tugas ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan atau salah penyebutan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.